Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini saya mau ceritain alur cerita dari Jiko Kuraku episode pertama. Tapi sebelum itu, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Ini menceritakan seorang shinobi atau ninja bernama Gabimaru. Karena dituduh melakukan kejahatan, maka dia akan dieksekusi. Namun Gabimaru bisa selamat dari pemenggalan yang dilakukan oleh Algojo. Karena dia tidak bisa dieksekusi, maka dia ditahan di penjara. Saat itu dia dikunjungi seorang inspeksi wanita yang mencatat perjalanan hidupnya. Kata Gabimaru, dia tidak mencoba menghindar dan berasumsi bahwa pedang Algojo tidaklah kuat untuk menebas dirinya. Bahkan dia tidak menggunakan jutsu apapun. Dan yap, setelah itu Gabimaru dikirim ke tempat eksekusi tadi, yaitu dengan cara dibakar. Tapi agar tidak menderita, dia ditusuk tombak terlebih dahulu. Namun ternyata dia tidak terluka dengan kedua penyiksaan itu, baik dengan tombak ataupun api. Dia lalu dikirim kembali ke penjara sebelumnya. Gabimaru memberitahu inspeksi bahwa orang tuanya dibunuh oleh kepala desa. Sebagai shinobi, dia tidak memiliki mimpi apapun sejak tugasnya hanya membunuh siapapun yang diperintahkan kepadanya. Di hari berikutnya, Gabimaru dieksekusi dengan ditarik dua kerbau. Namun kocaknya, si Gabimaru malah selamat dan kerbau tadi malah pingsan. Sang inspektur merasa aneh karena Gabimaru masih melakukan perlawanan. Inspektur tadi lalu meminta Gabimaru untuk jujur. Dan Gabimaru menjelaskan bahwa dulunya dia adalah shinobi terkuat Iwagakure. Dan karena itu dia mendapat perhatian dari kepala desa untuk menikahi putrinya. Gabimaru menjelaskan istrinya tidaklah cocok padanya karena sikapnya yang ceria akan menumpulkan kemampuan shinobinya. Sehingga pada suatu hari Gabimaru menemui mertuanya untuk menceraikan istrinya. Si kepala desa lalu mengizinkannya dengan syarat Gabimaru menyelesaikan satu misi kepadanya, yaitu dikhianati dan ditangkap. Malamnya, inspektur berjalan di koridor dengan salah satu penjaga. Penjaga tadi bertanya apakah dia tahu bahwa Gabimaru itu dijuluki The Hollow atau si hampa, yaitu seorang shinobi kejam yang membunuh lebih dari 20 orang sebelum dia ditahan. Dan juga dia memberikan rumor bahwa shinobi Iwagakure telah meminum ramuan Elixir of Life, yaitu obat yang memberikan keabadian. Meski sudah diperingatkan, inspektur tetap akan menemui Gabimaru. Di dalam selnya, Gabimaru mengingat bahwa inspektur pernah berkata bahwa dirinya masih melawan. Dan benar saja, saat itu dia memperkuat lehernya dari pemenggalan kepadanya. Namun dia belum menemukan alasan kenapa dia melakukannya. Namun esok harinya, Gabimaru tetap selamat dari api eksekusinya dan masih heran kenapa dia tetap melawan juga. Dan saat dibawa ke percobaan keempat, Gabimaru menyinggung usaha mereka yang sia-sia. Tapi si mandor berkata bahwa selanjutnya ini pasti akan membunuh dia. Saat memasuki ruangan, Gabimaru melihat ada inspektur wanita yang duduk di tengah ruangan. Dan inspektur tadi memperkenalkan bahwa namanya adalah Yamada Sagiri, seorang Algojo dari klan Yamada. Ketika Sagiri bersiap untuk menebas Gabimaru, Gabimaru dengan refleks menghindar tebasan kepadanya. Dia bertanya-tanya kenapa malah menghindari serangan itu, padahal dirinya bersiap untuk mati. Sagiri lalu menjawab bahwa alasannya karena sebenarnya Gabimaru itu tidaklah hampa, dan karena itu dia masih mempunyai tujuan hidup. Apa itu? Yaitu melihat istrinya sekali lagi. Jadi sebenarnya dia itu bahagia bersama istrinya. Gabimaru mengakui hal ini, tapi dia paham bahwa keinginannya tidak akan tercapai. Yamada sendiri tidak setuju dengan jawaban itu. Lalu dia memperlihatkan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Gabimaru sudah diampuni, dengan syarat dia harus menyelesaikan sebuah misi dari dinasti Shogun. Misinya adalah dia akan dikirim ke sebuah pulau yang berbahaya. Dikisahkan di masa lalu ada petualang yang menemukan sebuah pulau yang bernama Shinsengyo. Dikatakan pulau ini adalah tanah penuh kesuburan dan kegembiraan tanpa batas, persis seperti surga. Konon katanya pulau ini dipenuhi oleh taman dan nyanyian yang sangat merdu. Yang luar biasa, di Shinsengyo ini ada ramuan yang memberikan keabadian. Dinasti Shogun menginginkan ramuan itu dan mengirim tim penjelajah ke sana.
Tapi suatu hari perahu yang dikirim kembali penuh dengan bunga tanaman. Penjaga yang di situ sangat heran dan mengambil bunga itu. Dan alangkah terkejutnya mereka karena ada potongan tubuh manusia yang ada di dalamnya. Dikarenakan tempat itu sangat mengerikan, Kesokunan memutuskan untuk mengirim tahanan yang divonis mati untuk membawa kembali ramuan keabadian yang dijuluki Elixir of Life. Bagi mereka yang berhasil, maka akan diberi pengampunan tanpa syarat. Yamada lalu melanjutkan bahwa sejak Gabimaru ditangkap, istrinya tidak mau berbicara kepada siapapun, sehingga Sakiri yakin bahwa istrinya Gabimaru ingin suaminya pulang ke rumah. Yamada bertanya sekali lagi apakah Gabimaru akan memperjuangkan istrinya. Mendengar tantangan tersebut, Gabimaru menerima misi itu dan teringat dengan kebaikan istrinya. Gabimaru lalu sangat marah dengan para penjaga dan membakar mereka habis dengan jurus apinya untuk mengambil ramuan itu dan bertanya apa langkah selanjutnya. Yamada mengatakan bahwa Gabimaru harus mengikutinya balik ke Edo. Gabimaru jadi komplain kenapa tidak langsung ke pulau saja. Yamada mengancam ya kalau dia nggak mau maka dia tidak akan bisa ikut serta. Dan karena ketakutan, Gabimaru berkata, "Oke, aku akan tunduk padamu," dan bersumpah akan melihat istrinya sekali lagi. Episode 1 pun berakhir. Nah, itu tadi sedikit alur cerita dari Jigo Kuraku episode pertama. Anime ini memiliki storyline yang cukup baik dengan world building yang keren di era ninja dan MC yang overpower. Untuk episode berikutnya saya akan bahas minggu depan. Tapi sebelum pergi, saya sendiri mau tanya nih, gimana kesan kalian terhadap anime ini? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton dan bye-bye.